Badai itu ada yang menghancurkan, ada yang tidak bisa menghancurkan. Saudara kalau lihat angin puting beliung, ada beberapa pohon yang tumbang, tapi ada juga yang tidak tumbang. Ada beberapa rumah yang tumbang, ada juga yang tidak tumbang. Artinya tidak semua badai bisa menghancurkan siapapun. Tergantung fondasinya. Tidak semua badai bisa menyapu siapapun. Makanya saudaraku, ada badai yang bisa menghancurkan, ada yang tidak bisa menghancurkan. Apapun masalahmu, itu tergantung daripada respon. Badai apapun yang datang dalam rumah tanggamu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, saya percaya itu tidak menghancurkan kalau kau punya respon yang benar. Tapi badai itu akan menghancurkan kalau kau punya respon yang salah. Kau menyalahkan keadaan, kau menyalahkan pendeta, kau menyalahkan Tuhan, kau menyalahkan suamimu, kau menyalahkan situasimu. Hari ini dengar baik-baik, sifat daripada badai tidak semua menghancurkan. Apa yang harus dilakukan kalau dia mengalami badai? Saya coba tanya nahkoda ini. Dia bilang begini, saya akan terus komunikasi kepada radio atau dengan cara terus saya gunakan navigasi saya untuk berkomunikasi dengan radio terdekat supaya saya dituntun keluar dari badai. Saya baru pelajari ternyata begini. Ternyata Alkitab adalah buku navigasi kehidupan kita. Alkitab adalah kompas akan kehidupan ini. Tuhan sudah kasih tahu bagaimana kau bisa keluar dari badai. Teruslah komunikasi dengan Tuhan lewat firman-Nya. Baca Alkitab sebagai buku navigasi kita setiap hari. Dan kalah terhadap keadaan yang kau alami. Jangan-jangan begini Pak, kenapa engkau gampang hancur, gampang jatuh, gampang engkau hancur hidupmu? Karena kau tidak punya firman. Kalau kau punya firman Tuhan, apa sih masalah yang tidak bisa kau hadapi? Ada nggak masalah yang tidak bisa dihadapi? Semua masalah kita bisa hadapi. Tapi seringkali kita mengandalkan kekuatan kita. Kenapa orang hari ini putus asa Pak? Kenapa orang gampang hancur hidupnya? Gampang stres, gampang dia mundur, gampang dia kecewa, gampang dia kepahitan. Karena dia tidak punya firman. Tapi kalau dia punya firman Pak, firman ini akan memberitahukan apa yang kau harus buat. Makanya baca firman setiap hari, katakan amin. Bacakan firman tiap hari. Kayak anak-anak membacakan firman Tuhan. Anak muda bacakan firman tiap hari. Biar telingamu dengar. Karena iman timbul dari pendengaran firman. Kalau imanmu bertambah, saya yakin orang kalau punya badai Pak, ada imannya Pak. Aduh, badai itu akan berlalu, percayalah. Makanya saudaraku, hari ini kita simpulkan kebenaran firman. Bagaimana caranya supaya kita bisa melewati badai, dan badai pasti berlalu. Kesimpulannya, jangan takut menghadapi badai. Percayalah, badai pasti berlalu. Amin. Semua ada masa waktunya. Engkau yang jomblo, coba yang jomblo hari ini. Yang jomblo, coba angkat tangannya. Ya, satu doang. Yang satu, yang setengah jomblo. Ya, saya bingung, saya tanya jomblo. Percayalah, masa jomblomu juga akan berakhir. Amin. Yang diputusin melulu, angkat tangannya. Percayalah, nanti Tuhan kasih yang terbaik. Saya selalu pegang janji firman Tuhan bahwa semua pasti indah pada waktunya. Kalau badai hari ini lagi besar, saya selalu katakan dalam minggu yang lalu, sebentar lagi engkau akan naik kelas. Apa badaimu hari ini? Jangan salahkan keadaan. Apa yang kau alami, tetap di situ ada agendanya Tuhan. Bisa mendatangkan kebaikan. Kalau engkau percaya, izinkan Tuhan hari ini. Dan engkau diintervensi oleh firman Tuhan. Kenali badai. Kalau ada masalah, hadapi. Selesaikan dengan baik. Jangan lari dari masalah Pak. Ada masalah di gereja ini, jangan pindah gereja. Tetap engkau diproses di gereja ini. Katakan amin. Katakan amin. Karena di gereja manapun ada masalahnya. Betul nggak? Semua gereja ada masalahnya. Ada ceritanya. Ada pergumulannya. Ada tantangannya. Adakah gereja yang tidak ada masalahnya? Gak ada. Selagi gereja itu masih di muka bumi, pasti ada masalahnya. Kecuali gereja itu sudah di sorga, pasti tidak ada masalahnya. Makanya Bapak Ibu, mari kita berproses. Saya juga ada badai Pak. Ada badai saya. Tapi saya mau belajar percaya. Aku mau berdiri tetap di tengah badai. Karena di balik badai pasti ada kemuliaan. Katakan amin. Di balik badai pasti ada kemuliaan. Katakan amin. Pagi,
Selamat datang di rumah Tuhan. Kita bisa bertemu di minggu hari ini karena penyertaan Tuhan Yesus baik. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Boleh berikan salam kanan kiri kita, katakan kepada teman-teman kita, Tuhan Yesus baik. Kita tetap bersyukur. Amin. Kita boleh ada pada hari ini karena penyertaan Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang sedang menyaksikan secara live streaming, tetap bersuka cita, tetap bersyukur apapun keadaannya. Siapkan hati kita untuk beribadah di pagi hari ini. Haleluya. Sebelum kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 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 Jemaat kami persilakan duduk kembali. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan. Kami boleh ada pada hari ini karena Tuhan Yesus baik. Kami tetap bersyukur Tuhan. Apapun kondisi kami, Kau begitu baik. Pagi hari ini kami mau mengucapkan syukur terima kasih. Di pagi hari ini kami mau menyembah meninggikan nama-Mu. Fokuskan hati kami Tuhan. Biarlah hadirat-Mu nyata buat kami di pagi hari ini. Kami percaya Engkau ada. Ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tetap bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Amin. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
naikkan penyembahan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Siapkan hati kami untuk tetap bersyukur Tuhan. Segala hormat dan pujian hanya kepada-Mu Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau menyembah, ku mau mengagungkan, ku mau mengucapkan syukur karena kebaikan-Mu Tuhan. Apapun keadaan kami, kami tetap bersyukur karena Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya penyembahan kami menjadi dupa harum buat kerajaan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau datang, Engkau hadir di tempat ini. Hadirat-Mu boleh ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kuserahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya sama katakan amin. Berkemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini hari yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Tidak perlu takut karena Tuhan begitu baik bagi kita semua. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik, amin, yang ku terima. Walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Sama-sama katakan, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini, katakan, hari yang terbaik. Haleluya Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salib-Mu, cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku.
sukacita katakan kepada Tuhan. Akan buktimu salibmu, syukurlah kasih setiamu, ku bertahan kau buatku, kan imanku, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, ya kehendakmu terjadi, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik, sebab hari ini hari yang terbaik. Sekali dengan sukacita katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Beri kembali yang terbaik buat Tuhan. Jemaat kami persilakan duduk kembali. Berdoa untuk persembahan kita. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, terima kasih kami masih diberi kesempatan bernafas dan menginjakkan kaki di rumah Tuhan. Artinya kami masih diberi kesempatan untuk memuji dan menjemah nama Tuhan. Terlebih lagi saat ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan korban persembahan terbaik kami. Berkati setiap benih yang ditaburkan Tuhan dengan memberi kami percaya tidak akan berkekurangan. Baik itu dalam musim kelimpahan dan musim kekurangan, kami mau tetap belajar taat dan setia seperti hati janda miskin itu Tuhan. Berkati setiap karir bisnis, profesi, setiap jemaat yang di sini Tuhan, supaya kami agar selalu dapat menjadi bendahara kerajaan surga. Dan juga dengan kami berdoa dengan roh hikmat dan takut akan Tuhan, setiap benih ini dapat dikelola dengan baik, memperbesar pekerjaan Tuhan di gerejamu ini, dan nama Tuhan Yesus dapat ditinggikan. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Kiranya kotak persembahan boleh diletakkan di depan, di tengah. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati setiap persembahan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan hati kita berikan yang terbaik agar firman yang disampaikan oleh Bapak Gembala akan dapat tertanam dalam hati kita dan dapat berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya menjemput seluruh jemaat untuk bangkit berdiri. Ada banyak hal yang kita hadapi sehari-hari. Tapi satu hal yang membuat kita bisa bertahan adalah kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan
kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Karena apapun yang terjadi, semua itu untuk membentuk kita. Supaya kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal Tuhan. Karena firman-Mu yang mengajarkan demikian. Terima kasih Yesus. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Kami percaya Tuhan, semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Kau tak pernah tinggalkanku. Kita akan pujian bersama-sama, katakan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah. Mari kita akan pujian ini bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan. Dengan iman-Mu katakan, Tuhan tak pernah tinggalkan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu Tuhan Yesus, Kau terindah.
Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur buat saat pagi hari ini. Kami diberikan kesempatan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk kami menyembah Tuhan. Kuasai hati pikiran kami, biar damai sejahtera Tuhan turun bagi kami. Kami boleh sama-sama dikenyangkan firman-Mu. Tuhan tolong supaya apa yang hamba siapkan ini tersampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Damai sejahtera Tuhan boleh Engkau nyatakan. Berfirman Tuhan, kuatkan kami, tegur kami, tuntun kami, berkati kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan. Shalom. Hari ini saya menyampaikan sebuah kebenaran adalah melangkah maju bersama Tuhan. Saudara, saya hari ini menyiapkan satu kebenaran. Saya tidak tahu apakah ini bisa semua tersampaikan karena cukup banyak yang saya siapkan tadi malam. Tetapi biarlah hari ini Tuhan tuntun sehingga saudara nanti boleh dapat sesuatu yang baru. Hari ini saya mau mengajak dari satu kitab namanya Nehemia. Mari kita buka firman Tuhan dari Nehemia pasal 4 ayat yang ke-6. Kita lihat firman Tuhan ini. Mari kita baca, kita mulai ayat 6 saja. Ayat 6, nanti diikutin khotbah saya karena ayat ini akan lompat-lompat sehingga kita bisa sama-sama lihat. Baik, ayat 6. Bisa di-connect? Ya, baik. Mari kita baca hitungan yang ketiga. 2, 3. Ayat 5, ayat 7, 2, 3. Amin. Saudara nanti baca di rumah tentang kitab Nehemia. Nehemia ini mungkin jarang dikhotbahkan, tapi saya coba simpulkan dengan cepat. Kitab Nehemia ini saya pelajari itu ditulis sejaman dengan Esra, kitab Esra, kitab Hagai, lalu kitab Sakaria, lalu kitab Maleaki. Jadi Nehemia ini adalah orang yang diutus Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem yang sudah dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Di mana pada waktu itu bangsa Israel itu ditawan di Babilonia sehingga mereka mengalami suatu titik kehancuran, bahkan orang-orang Israel tidak punya harapan untuk hidup. Nah, waktu Babilonia ditaklukkan oleh Raja Persia, yang pada waktu itu Raja Persia itu namanya Artasasta. Ini adalah raja mereka yang menaklukkan Babilonia, sehingga Tuhan gerakkan hatinya Raja Artasasta untuk memulangkan orang-orang Israel. Yang pertama membangun bait suci yang dihancurkan, yang dimana bait suci dibangun oleh Esra. Lalu tembok Yerusalem yang dihancurkan itu dibangun oleh Nehemia. Jadi Esra dan Nehemia mereka membangun dua hal ini. Yang pertama adalah bait suci, yang kedua adalah tembok Yerusalem yang hancur. Jadi saudaraku, Nehemia ini dipakai Tuhan khusus membangun tembok Yerusalem yang sudah hancur. Nah, itulah sebabnya tadi di ayat ini dijelaskan waktu dikatakan ayat ke-6, coba ditampilkan ayatnya. Waktu mereka membangun tembok itu setengah tinggi dan sampai ujungnya bertemu, seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Nah, jadi kalau saya simpulkan, Nehemia ini adalah contoh orang yang berhasil dalam hidupnya. Itu adalah Nehemia. Dia bangun tembok Yerusalem itu 52 hari. Berapa hari?
52 hari. Dan hebatnya, waktu Nehemia membangun tembok Yerusalem, Tuhan buka hatinya raja yang dipakai Tuhan, Raja Persia, Raja Artasasta, bukan hanya berkemurahan untuk memulangkan bangsa Israel, bahkan raja ini dipakai Tuhan bermurah hati sehingga seluruh bahan bangunannya itu diberikan oleh Raja Artasasta ini. Nah, itulah sedikit gambaran dari kitab Nehemia ini. Nah, saudara-saudaraku, saya memberikan tema khotbah hari ini adalah melangkah maju bersama dengan Tuhan. Bilang bersama dengan saya, melangkah maju bersama Tuhan. 2, 3. Sekali lagi dengan mantap, 2, 3. Melangkah. Saudara-saudara lihat, apa yang kita bisa teladani dari seorang Nehemia dan bagaimana Nehemia ini maju dengan cara yang benar. Karena banyak orang hari-hari ini dia maju dengan cara yang salah. Tetapi Nehemia membuktikan dia maju dengan cara yang benar. Apa yang kita bisa teladani dari seorang Nehemia waktu dia membangun tembok Yerusalem yang hancur? Kita yang pertama lihat bagaimana caranya kita maju bersama dengan Tuhan. Nehemia 4 ayat 6. Lihat. Ayat 6. Ini dia. Ayat 9. Ayat 9 coba ditayangkan ayatnya. Tetapi kami berdoa kepada Allah dan apa? Waktu orang-orang mengkritik, bahkan orang-orang ingin mengata-ngatai Nehemia, Nehemia tidak balas dengan cacian. Tetapi dia berkata, kami berdoa dan kami mengadakan penjagaan terhadap mereka. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang mengata-ngatai Ezra dan juga mengata-ngatai Nehemia. Jadi cara maju dengan benar, yang pertama, majulah bersama dengan Tuhan. Apa yang Nehemia lakukan? Dia berdoa dulu. Saudara, tidak ada kesuksesan di luar Tuhan. Makanya saudara lihat bagaimana Nehemia terkoneksi dengan Tuhan. Responnya Nehemia, dia berdoa. Dia tidak berjaga-jaga dulu, tapi dia berdoa dulu. Kalau bagi sebagian orang doa adalah sesuatu yang biasa, tapi bagi kita doa itu harus yang luar biasa. Amin. Amin. Nehemia membuktikan itu. Dia berdoa. Makanya Alkitab katakan di luar Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. Saya ulang sekali lagi, di luar Yesus kita nggak bisa buat apa-apa. Boleh katakan amin. Tapi ingat, bersama Yesus kita pasti bisa. Di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi bersama Yesus kita pasti bisa. Saudara masih bersama dengan saya? Bilang amin. Bersama Yesus saya pasti bisa. Lebih mantap lagi 2, 3. Bersama Yesus saya pasti bisa. Lebih mantap lagi 2, 3. Bersama Yesus saya pasti bisa. Bilang sama sebelahmu, bersama Yesus kamu pasti bisa. Amin. Amin. Terima ini menjadi sebuah profetik dari Tuhan hari ini. Karena di luar Yesus kamu gak bisa buat apa-apa. Nehemia menyadari bahwa dia maju bersama dengan Tuhan. Caranya bagaimana kita maju bersama dengan Tuhan? Jangan jadikan Tuhan jadi ban serep, tapi jadikan Tuhan menjadi kemudi hidup kita. Amin. Saudara kalau punya mobil ada ban serepnya, betul apa enggak? Apa fungsi ban serep? Fungsi ban serep apa? Kalau ban utamanya bocor atau kempes, kita pakai ban serepnya. Artinya begini, ban serep kita pakai di saat kita butuhkan. Tapi ban serep tidak pernah terpakai kalau kita tidak membutuhkan. Banyak orang Kristen menjadikan Tuhan jadi ban serep. Di saat mobilnya bagus, semuanya bagus bannya, tidak pernah mengingat ban serep. Hidup juga begitu. Kadang di saat semua berjalan bagus, berkatnya jalan, usahanya lancar, pekerjaan bagus, istri bagus, anak bagus.
kita hanya buat Tuhan sebagai ban serep. Jangan jadikan Tuhan jadi ban serep, tapi jadikan dia menjadi kemudi kita yang memimpin hidup ini. Boleh katakan amin? Jangan kita buat jadi ban serep. Yang kedua, jangan jadikan Tuhan jadi pembantu kita, tapi jadikan dia raja yang berdaulat atas hidup ini. Amin. Kadang tanpa saya sadari, Tuhan itu kayak pembantu loh. Tuhan tolong saya, Tuhan ini anak saya, Tuhan ini saya. Itu tidak salah engkau berdoa meminta pertolongan Tuhan. Tapi jangan jadikan Tuhan jadi pembantu kita. Apa sih fungsi dari seorang pembantu? Di saat engkau perintahkan dia harus lakukan. Halo, Tuhan itu bukan jadi pembantumu. Tuhan itu adalah raja yang berdaulat atas hidup ini. Amin. Yang di dalam kerajaan itu ada penyertaan. Di dalam kerajaan itu ada pertolongan. Di dalam kerajaan itu ada perlindungan. Tetapi bukan ini yang utamanya. Jadikanlah Kristus jadi raja memerintah, maka hidupmu pasti berhasil dan diberkati. Amin. Jangan jadikan Tuhan jadi sebatas pembantu. Hasilnya apa kalau kita menjadikan hidup kita dipimpin Tuhan? Kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Lihat bagaimana Raja Artasasta ini yang bukan hanya dia berkemurahan hati memulangkan mereka. Tetapi justru dipakai Tuhan untuk jadi berkat buat Nehemia. Seluruh bahan-bahan bangunan untuk membangun tembok Yerusalem. Tuhan siapkan lewat raja ini. Saudara, saya percaya begini. Dimanapun engkau berada, engkau bekerja, engkau berjalan, engkau mengalami apapun. Saya berdoa supaya engkau mengalami kemurahan Tuhan. Katakan amin. Amin. Kemurahan Tuhan itu ada tiba-tiba orang yang bisa tolong saudara. Bahkan orang yang tidak pernah kenal kita. Tiba-tiba dia berkemurahan hati menolong saudara. Amin. Amin saudara. Engkau yang lamar pekerjaan. Engkau tidak punya orang dalam di pekerjaan itu. Tetapi ada tiba-tiba orang waktu dia lihat saudara. Ini orang layak ditolong. Kita gak punya backingan siapa-siapa. Kita cuma punya Yesus. Amin. Amin. Waktu saudara mau belanja. Tidak perlu ditawar tiba-tiba ketika lihat Oma Yanti. Mestinya beli cabai harganya 10.000 sekilo. Tapi begitu, Oma, begitu aku lihat wajahmu penuh kemuliaan Tuhan, gak perlu 10.000, kasih 5.000 aja per kilo. Wih, luar biasa. Karena saya tahu saya jemaat Mawar Saron suka yang diskon-diskon. Orang bisa pakai untuk berkemurahan hati. Tahukah Bapak Ibu, terkadang orang yang tidak pernah sangka, orang yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan bisa pakai jadi saluran berkat buat kita. Amin. Kenapa bisa terjadi? Karena Tuhan pakai dia untuk menyatakan kemurahan hatinya. Makanya saudara-saudara orang tua, jangan berkecil hati kalau anak muda tamat sekolah atau sedang mau masuk sekolah atau sedang cari pekerjaan. Pak, saya gak punya orang dalam di sana. Yes. Tetapi masih ada satu cara yang dimana orang gak bisa lihat, tapi Tuhan bisa lihat. Tuhan bisa pakai orang lain untuk memberkati saudara. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Pernah gak saudara dari satu momen, orang gak tidak pernah kau kenal, tiba-tiba dia mengulurkan tangannya menolong saudara. Pernah ngalamin gak sih? Halo, masih bersama dengan saya, pernah ngalamin gak? Orang yang kita tidak sangka-sangka, tiba-tiba dia mengulurkan tangannya menolong kita di saat kita butuh. Bahkan yang saya lihat justru sebaliknya, orang yang kita anggap baik, orang yang kita anggap dia bisa tolong kita, tapi waktu kita butuh dia gak ada. Pernah ngalamin? Itu sebabnya saudara lihat dari firman Tuhan ketika Nehemia menjadikan Tuhan jadi pimpinan atas hidupnya. Dia menikmati kemurahan Tuhan. Dia menerima hikmat dan penyediaan Tuhan. Dia mengalami pembelaan Tuhan. Terkadang Bapak Ibu dalam hidup ini kalau kita terlalu banyak berusaha memproteksi diri kita. Sekuat apa sih Pak engkau menjaga hidupmu? Sekuat apa sih Bu engkau memproteksi suamimu? Sekuat apa sih engkau bisa memproteksi keluargamu? Kalau tidak ada proteksinya Tuhan itu sia-sia. Tapi setiap kehidupanmu kalau terproteksi dengan Tuhan. Setiap panah-panah si jahat yang coba menghancurkanmu, percayalah. Itu tidak akan masuk menembus kehidupanmu. Karena darah Yesus terlalu ajaib untuk selalu menyertai kita. Katakan amin. Makanya saudaraku lihat Nehemia. Dia maju bersama dengan Tuhan. Bahkan saudaraku lihat bagaimana musuh-musuhnya diporak-porandakan. Orang-orang yang menghalang-halangi
pembangunan tembok, justru mereka mengalami porak-poranda. Karena apa? Karena mereka yakin ada penyertaan Tuhan. Bahkan di Nehemia pasal 4 ayat 14, coba ditayangkan ayatnya 14. Saya melihat bagaimana responnya Nehemia. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka, penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut. Ini kata Nehemia. Waktu mereka mengalami tantangan waktu membangun tembok Yerusalem, ingatlah apa kata firman Tuhan di sini. Ingatlah kepada siapa? Tuhan apa, Pak? Tuhan yang besar atau maha besar? Maha besar atau besar? Tuhan itu besar atau maha besar? Maha besar, di atas yang besar, katakan amin. Kalau besar itu biasa, tapi maha besar, dia raja yang lebih besar dari apapun. Dia mengajak bangsa Israel kembali untuk mereka mengingat Tuhan yang besar. Bahkan dikatakan, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak kelak dan anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Ayat 15. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, dan bahwa Allah telah menggagalkannya. Yang menggagalkan itu siapa? Allah. Pak, jangan takut dengan niat orang jahat yang coba ganggu hidupmu. Sehebat apapun kuasa si jahat tidak akan mampu menembus kehidupanmu. Karena engkau sangat berharga di mata Tuhan. Satu rambut tidak pernah jatuh Bapak Ibu tanpa seizin Tuhan. Betapa Tuhan pedulikan hidup ini. Bahkan dikatakan maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Memang setan tidak akan pernah berhenti mengganggu hidupmu. Dengar saya, setan tidak pernah berhenti mengganggu hidupmu. Tetapi Alkitab katakan bahwa iblis telah dikalahkan. Katakan amin. Katakan amin. Iblis telah dikalahkan, katakan amin. Amin. Itu sebabnya hari ini saudaraku lihat bagaimana Tuhan yang membela. Pak Ibu, pekerjaanmu, dengarkan saya, kalau Tuhan yang berdaulat di situ, Dia yang bela. Bisnismu pun Dia yang bela. Pekerjaanmu pun Dia yang bela. Pak Ibu, engkau dan saya itu terbatas. Jangan merasa kuat, merasa mampu. Jangan engkau andalkan orang, kau akan kecewa. Saya ini terbatas, tetapi roh dalam dirimu lebih besar daripada roh dalam dunia ini. Katakan amin. Katakan amin. Karena rohmu bukan berasal dari dunia, rohmu berasal dari surga. Katakan amin. Amin. Jadi yang pertama kita lihat, maju bersama dengan Tuhan. Hasilnya saudara melihat pembelaan Tuhan. Musuh diporak-porandakan. Kalau kita yang berperang kita capek. Tapi kalau Tuhan yang berperang, Alkitab yang berkata, diam dan tenanglah, aku yang menyertai engkau. Boleh katakan amin? Katakan amin? Katakan amin? Diam dan tenanglah, aku yang menyertai engkau. Jadi saudaraku, apa yang kita bisa melihat bagaimana maju dengan cara yang benar. Yang kedua, Nehemia 4 ayat 1-3. Tayangkan ayatnya. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan sakit hati mengolok-olok orang Yahudi. Lihat, waktu Nehemia mau bangun, bahkan dikatakan dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa yang gerangan orang Yahudi lakukan yang lemah ini? Dilemehkan mereka, karena mereka baru pulang dari pembuangan di Babel. Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbangan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lihat, yang kedua. Bagaimana cara maju dengan yang benar? Yang kedua, majulah tanpa saudara menjatuhkan orang lain. Amin. Maju tanpa menjatuhkan. Bagaimana Balat dan kawannya, mereka cocok. Coba lihat ayat 1. Ayat 1. Sanbalat dan Tobia. Lihat. Mereka cocok. Mereka mengata-ngatai orang-orang Israel. Dari mana uang mereka bisa bangun? Apakah mereka bisa menghidupkan batu bata yang sudah jadi puing? Pak, Ibu, hari ini saya cuma pesankan sebagai hamba Tuhan. Majulah
tanpa menyingkirkan orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Naiklah tanpa menurunkan orang lain. Katakan amin. Amin. Kau yang bekerja di kantor, majulah tanpa kau singkirkan orang lain. Naiklah tanpa kau harus turunkan orang lain. Katakan amin. Ingat pesan saya sebagai hamba Tuhan. Orang yang menjatuhkan orang lain akan terjatuh pada waktunya. Orang yang menjatuhkan orang lain akan terjatuh pada waktunya. Sebaliknya, orang yang mengangkat orang lain, dia akan ikut terangkat. Boleh katakan amin. Kasih contoh biar bagus khotbahnya. Kalau saya gendong saudara ke lantai 2, ke balkon ini, saya gendong opa, saya gendong ke lantai 2. Semoga saya kuat dengan pertolongan Tuhan. Misalkan saya gendong opa ke lantai 2, kira-kira saya ikut naik enggak? Halo? Kalau saya angkat ke lantai 2, saya ikut naik enggak? Sebaliknya kalau saya turun juga, gendong dia turun, saya ikut turun enggak? Artinya kalau engkau mengangkat orang lain, engkau juga akan ikut terangkat. Tapi kalau engkau turunkan orang lain, sewaktu-waktu engkau akan juga diturunkan. Makanya selalu saya pesankan dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau melayani, dimanapun engkau ditempatkan Tuhan, majulah tanpa engkau menurunkan orang lain. Amin. Karena yang saya lihat dunia ini selalu berusaha dia naik tapi menjatuhkan orang. Banyak orang saya lihat seperti itu. Bukan hanya dalam dunia pekerjaan, dalam dunia pelayanan juga banyak begitu. Dia berusaha maju pelayanannya, tapi menjatuhkan orang lain. Saya berdoa hari ini Tuhan kasih hati yang berkemurahan hati kepadamu. Justru engkau dan saya akan jadi berkat bagi orang lain. Bagaimana caranya waktu engkau maju tanpa menjatuhkan orang lain? Caranya berbesar hati dan belajarlah dari keberhasilan orang. Belajar berbesar hati. Tidak perlu Bapak Ibu untuk gereja ini maju. Tidak perlu engkau menjelekkan gereja orang lain. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Kalau gereja ini mau maju tidak perlu kita jelekkan gereja tetangga kita. Katakan amin. Kalau ada orang menjelekkan gerejanya masuk ke sini, dengarkan saya. Suatu waktu gereja ini juga akan dijelekkan. Ya. Saya berdoa supaya engkau memajukan pekerjaan Tuhan di sini. Karena memang di gereja ini engkau bisa mengangkat orang yang lemah. Engkau bisa menjadi saluran tangan buat orang yang tidak mampu. Sehingga orang lihat ada kasih Tuhan di gereja ini. Boleh katakan amin. Boleh katakan amin. Jangan punya spirit saudara kalau lihat orang susah senangnya minta ampun. Alkitab katakan menangislah dengan orang yang menangis. Tertawalah dengan orang yang tertawa. Boleh katakan amin. 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 Saudara lihat firman Tuhan hari ini dikatakan betapa luar biasanya. Maju tanpa menjatuhkan orang lain. Berbesar hati kalau temanmu lebih diberkati duluan. Jangan berkecil hati. Itu gak mudah. Kalau tetanggamu lebih duluan beli mobil, bu. Jangan engkau desak suamimu. Sampai suamimu gak bisa tidur. Gue bilang, Pak, itu tetangga kemarin baru beli mobil. Kamu boro-boro beli mobil. Kamu tiap pergi ke mall selalu kamu kumpulkan cuman brosur. Sudah segini brosur di rumah gak pernah kamu beli mobil. Pak, itu tetangga baru beli kulkas. Suamimu sampai mimpi, tidurnya bukan mimpi ini istrinya. Mobil, kulkas, kompor, semua alat-alat di dapur ada di otaknya. Saya kemarin lihat di medsos, ternyata kalau bapak-bapak itu tidur beda sama ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tidur, ya tidur aja. Tapi kalau kita tidur Pak, pasti kita itu tidurnya rata-rata setengah jam baru merem. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak bapak-bapak? Karena di sini ternyata saya lihat ada orang kirim gambar ke saya waktu bapak-bapak tidur. Di otaknya ini ada seperti kabel, pikirannya ada kerjaan. Ada bosnya di situ, ada target. Jadi semua ini harus mati dulu semuanya. Baru kita bisa tidur. Tapi kalau istri kan pikirannya cuma satu, kapan bulanan datang? Kapan gaji bulanan turun? Kalau suami bukan kapan gaji turun, kapan bulan turun, tapi kita kapan kita bulanan-bulanan istri tiap hari. Itu yang terjadi Pak.
Makanya saudara lihat, berbesar hatilah kalau gereja tetangga kita lebih maju. Kita belajar. Saya jujur nih sebagai hamba Tuhan di gereja ini. Saya tidak lebih sempurna daripada gereja atau pendeta lain. Tapi selalu saya bilang, saya akan belajar dari gereja orang yang berhasil. Gak perlu saya iri, saya jelekin. Gereja itu mah bohong-bohong aja. Gak perlu Pak. Dan itu saya buktikan Pak. Sebelum saya khotbah di mimbar, saya berkeliling ke beberapa kota-kota di Indonesia. Belajar dari gereja-gereja besar. Saya belajar di Semarang. Gereja Jemaat Injil Kerajaan waktu dipimpin oleh Pak Petrus Agung. Itu salah satu pada zaman itu gereja terbesar. Di Holy Stadiumnya saya datang ke sana. Saya pergi ke Solo, gerejanya Pak Obaja. Waktu itu saya setiap tahun di bulan 9 saya berangkat ke sana berkali-kali saya belajar tentang keberhasilan membangun sebuah komsel. Ada banyak gereja-gereja yang saya jalani di Jakarta. Kenapa mereka bisa berhasil, aku tidak bisa. Saya lihat kenapa mereka bisa dipakai Tuhan, aku tidak bisa. Itu menjadi sebuah motivasi. Engkau harus belajar dengan orang yang sukses supaya engkau bisa bangkit kembali. Katakan amin. Katakan amin. Amin. Jangan kita kalau lihat orang sukses, kita ini kayaknya iri aja bawaannya. Sakit hati aja bawaannya. Jangan, belajarlah berbesar hati. Amin. Kau bilang begini, Tuhan, kalau temanku si engkau itu sudah diberkati Tuhan, suatu waktu juga aku bisa diberkati seperti dia. Amin. Amin. Harus belajar begitu. Yang kedua, cara maju tanpa menjatuhkan orang lain. Tingkatkan kualitas hidupmu. Orang yang bodoh bersaing dengan menjatuhkan orang lain. Tetapi orang yang bijak bersaing dengan cara meningkatkan kualitas hidupnya. Orang bodoh selalu berusaha naik, menjatuhkan orang. Tapi orang bijak, dia akan bersaing dengan tingkatkan kualitas kehidupannya. Bapak Ibu, saya yakin engkau rindu gereja ini mengalami kemajuan. Boleh katakan amin? Amin. Kita tingkatkan pelayanan kita. Kalau ada jemaat keluar dari sini, saya jujur nih ngomong dari mimbar. Saya tanya ketua komselnya, apa yang salah? Kita koreksi. Kalau memang kita sudah lakukan yang terbaik tapi dia pergi untuk bertumbuh di tempat lain, itu sudahlah, memang Tuhan tidak tetapkan dia ada di sini. Tapi kalau memang karena pelayanan kita yang kurang, jangan kita salah-salahkan orang. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Saya juga sebagai hamba Tuhan harus belajar berbesar hati. Sebaliknya juga ketika orang kirimkan datang ke gereja ini belajar untuk mereka bertumbuh di dalam firman ketika Tuhan kirimkan. Tidak heran Pak, jujur nih, saya berani ngomong dari mimbar ini. Banyak hamba Tuhan di Citra waktu itu tidak suka dengan saya. Kenapa bisa begitu? Karena jemaatnya pindah ke gereja ini. Dalam satu pertemuan saya ingat, betul saya ingat dengan telinga saya. Dia tegur saya, Pak, jangan suka ambil domba orang. Jangan suka curi domba orang. Saya digituin loh Pak. Saya nggak tahu dia pindahan dari gereja mana. Tapi apa saya jawab? Saya dapat hikmat dari Tuhan Pak Beni. Saya bilang begini, Pak, saya tidak curi domba Bapak. Domba Bapak yang curi rumput yang saya kasih, saya bilang. Saya nggak curi domba Bapak. Domba Bapak yang ambil rumput yang saya kasih. Saya mau belajar Bapak Ibu, karena saya percaya ketika kau belajar berbesar hati. Saya punya keyakinan jemaat Tuhan yang punya. Tugas saya adalah menjaga domba-domba yang dipercaya oleh Tuhan ini. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Kita belajar berbesar hati Pak. Mungkin ketika kau dengar khotbah ini, saudara tidak terima, tapi saya berdoa supaya engkau menjadi orang-orang yang bersaing tanpa jatuhkan orang lain. Saudara pernah lihat ada sales kalau tawarkan sesuatu produknya, rata-rata apa? Kalau sales yang tidak seperti firman Tuhan, kalau sales dunia yang tidak mengenal Tuhan, dia akan bawa produknya. Ini loh Pak, paling bagus. Oh saya udah punya barang ini. Ah itu jelek Pak. Contoh biar bagus. Misalkan saudara jual baut lah. Gitu ya. Sementara saudara udah punya langganan baut. Lalu saudara ada orang sales. Saya udah punya baut saya langganan saya. Aduh ini lebih bagus.
Kalau baut yang kemarin yang Bapak beli dari tempat lain, itu cuma tangan, cuma 5 tahun. Ini Pak, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali nggak patah-patah bautnya. Apa artinya? Tanpa kita sadari, kita menyodorkan sesuatu dengan menjelekkan produk orang. Padahal tidak perlu engkau menjelekkan produk orang, tinggal kasih tahu kualitas apa yang ada dalam produkmu. Biar dia yang mempertimbangkan dan memilih. Karena saya percaya setiap orang punya hati, setiap orang punya pikiran, dan setiap orang punya rencana. Katakan amin. Amin. Engkau yang dagang. Pak, tapi kalau begitu Pak caranya Pak, nanti saya nggak untung. Pegang Alkitab. Alkitab yang berkata berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payamu tidak menambahinya. Katakan amin. Kadang memang kalau kita pakai cara Tuhan, kita gregetan. Betul nggak? Kalau yang dagang-dagang, ada di sini pedagang? Gak ada, di sini semua pembeli. Puji Tuhan semua pembeli. Berarti engkau orang-orang luar biasa. Ibu saya juga seorang pedagang loh Bu. Saya kalau pulang saya nasihati orang tua saya. Mama kalau dagang ada 2 pesan saya. Kalau engkau dagang carilah untung dari dagangmu. Tapi kamu jangan tipu-tipu. Mana ada aku tipu-tipu? Pernah aku dengar kamu tipu-tipu orang? Karena saya pernah disuruh jual dagangannya. Waktu saya pulang, orang tua saya ini dia suka dagang. Dia ke dapur, dia bilang, nak kamu jaga dulu. Tapi saya udah di briefing. Kalau orang nanti beli ini, dia kan suka jual-jual mainan kan. Ini 5.000. Tapi kamu harus jual 25.000. Mahal kali mak. Bilang sama orang itu, modalnya aja sudah 25.500. 22.500. Untungku cuma 2.500. Hati saya kan bergejolak sebagai hamba Tuhan. Saya bilang, kalau engkau jualan, bilang saja harganya segini. Kalau saya jual segini kamu cocok beli, kalau enggak usah. Kalau begitu modal daganganmu, katanya sama saya, bangkrut usaha saya, makanya kamu jadi pendeta katanya. Kadang kita ini kalau bukan dengan cara manusia, seolah-olah kita turun, tapi dengar firman Tuhan. Pakai Alkitab dalam prinsip bisnis dan pekerjaan. Saya yakin dan percaya, usahamu tidak hancur. Karena Alkitab itu tidak mungkin berbohong. Katakan amin. Makanya maju tanpa menjatuhkan orang lain. Supaya gereja ini makin diberkati Tuhan. Gak perlu kau jelekkan pendeta orang lain. Tidak perlu. Tapi Pak, kalau Bapak dijelekin, biarkan saja. Suatu waktu emas itu akan muncul pada waktunya. Katakan amin. 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 Kadang kalau kita dijelekin pengen balas gak sih? Loh. Woi. Bu. Kalau ibu dijelekin pengen balas gak? Siapa di sini kalau dia dijelek-jelekin malah dia pergi ke rumah Tuhan, dia berdoa. Tuhan, iya sih Pak, aku sih berdoa. Oh ya, terima kasih Bu, engkau berdoa. Doanya apa? Iya, aku berdoa. Ambillah nyawanya Tuhan. Gak begitu. Orang yang bodoh maju menjatuhkan orang lain, tetapi orang bijak bersaing dengan cara meningkatkan kualitas hidupnya. Tingkatkan kualitasmu. Tingkatkan pelayananmu. Tingkatkan cara engkau bekerja. Saya berdoa supaya engkau bisa dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Amin. Yang ketiga, maju dengan cara yang benar. Majulah tanpa melakukan pelanggaran. Saya melihat hari-hari ini orang maju dengan cara menghalalkan segala cara. Gak peduli itu dosa atau bukan. Yang penting cuan. Pernah dengar kata cuan? Hah? Ini semua dikit-dikit orang harus cuan. Gak peduli benar apa tidak, yang penting semua orang sekarang dikit-dikit cuan. Cuan, cuan. Begitu dia cuan, pergi dia makan miga cuan. Semuanya cuan. Saya ajak pelayanan, ayo kita melayani. Dia bilang begini, cuan gak Pak? Semua dikit karena cuan. Pak, dengarkan saya hari ini. Cuan itu tidak perlu kau kejar. Karena memang kalau engkau sudah ditetapkan beruntung, di tengah-tengah kekeringan pun engkau bisa minum air di padang gurun. Karena Allah kita, Allah yang tiada yang mustahil bagi dia. Amin. Maju tanpa pelanggaran.
Lihat Nehemia 5 ayat 8. Lihat. Berkatalah aku kepada mereka, Nehemia menegur pemimpin-pemimpin orang Yahudi. Kami selalu berusaha sedapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi. Lihat bagaimana orang-orang Yahudi, para penguasa-penguasa Yahudi pada waktu itu. Kalau ada orang berutang sama mereka, dijadikan orang itu jadi budak. Nehemia menegur, tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Pada waktu itu ketika ada penguasa-penguasa diberkati, ada orang yang berutang kepadanya, dijadikan orang-orang itu menjadi budak mereka. Dan Nehemia menegur mereka. Saudara, kalau engkau mau maju, dengarkan saya hari ini, jangan lakukan pelanggaran. Kristen sejati harus taat hukum, bukan melanggar hukum. Jangan halalkan segala cara supaya engkau sukses. Ingat Bapak Ibu, hidup ini sementara. Sementara. Apa yang kau bangun dengan kekuatanmu itu sia-sia. Tapi apa yang kau bangun bersama Tuhan, walaupun pelan, tapi itu pasti indah pada waktunya. Amin. Yang keempat, bagaimana cara maju dengan benar? Nehemia 8 ayat 17. Coba ditayangkan ayatnya. Nehemia 8 ayat 17. Majulah tanpa melupakan. Maka pergilah orang-orang mengambil daun-daun itu lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya. Di pekarangan mereka juga di pelataran rumah Allah. Di lapangan pintu gerbang air dan di lapangan pintu gerbang Efraim. 17. Seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan, lihat. Membuat pondok-pondok tinggal di situ memang sejak zaman Yosua bin Nun. Sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Lihat. Saudara lihat. Ada satu kebiasaan orang Israel yang mereka lakukan sampai hari ini. Ketika mereka pulang dari pembuangan. Yang mereka lakukan namanya mereka membangun atap-atap rumah mereka. Membangun rumah-rumah mereka dari mana? Daun-daun. Makanya disebut hari raya pondok daun. Ini hari raya apa? Hari raya mereka mengingat kebaikan Tuhan. Sampai hari ini Pak, dengarkan saya. Orang Israel di seluruh belahan dunia akan pulang ke kampung halamannya. Merayakan hari pondok daun. Apa yang mereka lakukan? Baik dia orang kaya, mau dia menteri, mau dia pejabat di negara lain. Mereka akan pulang. Tujuannya cuma satu. Mengingat kebaikan Tuhan. Yang dulunya mereka terbuang, tapi dikumpulkan Tuhan menjadi satu bangsa yang sangat diberkati hari ini. Amin. Apa yang saya mau beritakan kepada saudara? Maju dengan cara yang benar adalah maju tanpa melupakan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu ingat dulu dari mana engkau diangkat oleh Tuhan. Pak Ibu ingat dulu bagaimana engkau di titik terendahmu engkau dipulihkan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Harus saya tegas saya ingatkan ini. Karena sampai hari ini kenapa bangsa ini diberkati Pak? Kalau kita jujur ya. Kita yang kita rayakan paling hebat itu hari Natal. Tapi orang Israel banyak perayaan-perayaan mereka. Kalau saudara baca kitab perjanjian lama. Sangat banyak mereka dikit-dikit perayaan ini. Bukan perayaan pondok daun, pelayanan hari ini. Mereka rayakan terus. Tujuan mereka cuma satu. Mereka dulu mengingat bagaimana bangsa ini sudah hampir punah. Hampir tidak ada. Sehingga pada tahun 1948 bangsa ini dideklarasikan menjadi sebuah bangsa. Orang bilang bagaimana mungkin bangsa Israel yang sudah tercerai-berai ke semua negara-negara dibuang Tuhan. Tetapi Tuhan sudah berjanji. Bangsa ini akan kukumpulkan kembali. Karena apa yang keluar dari mulutku kata Alkitab. Itu pasti akan digenapi. Hari ini saya cuma pesankan Pak. Kuat ingatan Tuhan di hati saya. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Jangan pernah lupakan kebaikan orang yang pernah menolong saudara. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Siapa yang pernah menolong saudara? Jadilah seperti Nehemia. Mereka melakukan itu mengingat kebaikan Tuhan. Kadang terbalik Pak. Yang saya lihat.
Kadang kita ini hanya mengingat kebaikan kita dan melupakan kebaikan orang. Padahal yang harus kita ingat, jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Dari mana engkau dulu pernah diangkat Tuhan, Pak? Coba ingat, tarik 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang, 30 tahun ke belakang. Siapa engkau sebelumnya, Pak? Saya seperti saudara yang bukan siapa-siapa. Tapi kalau engkau hari ini bisa diberkati Tuhan, ingatlah kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Anak-anak muda, orang-orang tua, ingat, ada dulu orang tuamu yang mendoakan engkau, mengangkat engkau. Please, jangan lupakan mereka orang yang berjasa dalam hidupmu. Amin. Amin. Hello, amin. Jangan pernah lupakan mereka. Jangan seperti ada pepatah bahasa Indonesia katakan, jangan lupa kacang akan pabriknya. Karena sekarang kacang itu sudah pakai pabrik, Oma. Jangan sampai kacang lupa pabriknya. Kalau ada orang bilang, oh dia itu kacang lupa kulitnya. Berarti orang itu apa? Kesimpulannya apa? Apa kita sebut? Kalau ada orang bilang, oh si itu, si misalkan ini, ya Pak Sidabutar. Oh Pak Sidabutar itu kacang lupa kulitnya. Berarti Pak Sidabutar ini dapat kita kategorikan kategori orang apa? Orang yang melupakan kebaikan orang. Saya jujur Pak, saya bisa berdiri di sini karena ada orang dulu mengulurkan tangannya. Ada orang yang membimbing saya. Ada orang yang menegur saya. Di mana mereka sekarang? Mungkin mereka tidak ada lagi bersama kita. Tapi minimal kebaikan yang pernah dilakukan, engkau bisa lakukan kepada orang lain. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Engkau yang udah diberkati Tuhan rumah tanggamu, jangan lupakan orang tuamu. Dengarkan saya kadang suka menangis. Kalau ada orang-orang saya lihat, udah diberkati Tuhan, dijadikan orang tuanya kayak pengemis. Saya sedih. Saya pikir emang kamu bisa lahir sendiri dari perut orang tuamu? Kau bisa cari makan sendiri. Kalau kau bisa sekarang cari makan, dengarkan saya. Dulu kau tidak bisa, untuk makan pun kau harus disuapi. Disuapi. Orang tuamu sudah lapar, tapi anaknya bilang, nangis. Dia tahan rasa lapar ibunya, asalkan anakku makan. Tapi ketika kau udah diberkati Tuhan, kau lupa. Kau lupa orang yang mendoakanmu. Apa itu Pak Torgis? Apa itu gereja Muara Saron? Saat waktu saya lagi rapat, ini saya ngomong apa adanya. Tuhanlah yang jadi saksinya. Beberapa waktu lalu saya rapat dengan beberapa pendeta-pendeta. Ada satu kota di mana gereja ini ada. Lalu dalam rapat itu ditanya, apa pergumulan Bapak Pendeta? Saya ada di rapat itu. Tapi bukan saya yang ditanya, teman saya. Apa pergumulan gereja Bapak? Tanya Pak Yohanes sebagai gembala di pusat. Gembala ini bilang begini, pergumulan saya Pak begini. Gereja kami itu sederhana. Jemaat yang saya layani itu bukan orang-orang kaya. Orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa. Tapi kami rajin mendoakan mereka. Tapi puji Tuhan Pak, beberapa orang yang kami doakan, mereka sudah diberkati Tuhan. Lalu Pak Yohanes tanya, terus persoalannya di mana? Iya, tapi mohon maaf Pak Pendeta, rata-rata kalau mereka sudah diberkati, mereka tidak kembali lagi ke gereja ini. Terus mereka kemana? Dia akan cari gereja yang lebih besar. Gereja yang pantas dengan posisinya. Karena mereka menganggap tidak pantas lagi mereka ada di gereja yang kecil seperti itu. Dan itu saya alami bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bertahun-tahun. Sampai gembala ini bilang, saya rasa trauma kalau mendoakan orang-orang seperti ini. Tinggal mereka di mana? Di Alam Sutra. Tinggal mereka di mana? Di Pokarawaci, perumahan-perumahan besar. Saya mikir, iya juga ya. Yang menikmati berkat itu ketika udah diberkati, ada gereja besar. Pada waktu mereka susah, yang menangis dengan mereka adalah gembalanya.
Hello? Saya tidak bilang saudara gak boleh pindah rumah di kota wisata, enggak. Sewaktu saya dengar itu, ya Tuhan, saya kuatkan gembala ini. Karena dia bilang hampir semua yang diberkati, mereka tinggalkan gereja ini. Bukan karena ada masalah. Karena mereka ngomong, Pak Gembala, kami pindah gereja karena kami tidak pantas lagi di gereja ini. Saya harus ketemu dengan sesama seprofesiku. Di satu sisi itu benar. Karena relasi bisnisnya ada di gereja-gereja besar. Tetapi ingat, kalau kau bisa ada di posisi itu, ada orang yang sampai menangis mendoakan engkau. Boleh katakan amin? Boleh katakan amin? Saya cuma bilang sama saudara, anak muda, kalau kau diberkati Tuhan, please, jangan lupakan orang tuamu. Jangan. Saya belum pernah lihat ini Alkitab. Orang yang menghormati orang tuanya itu dipermalukan. Saya belum pernah lihat itu. Yang saya lihat di Alkitab, orang yang memuliakan orang tuanya, itu pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin. Hello. Hello. Ingat itu. Saya jujur Pak, saya punya orang tua. Hampir tiap hari saya telepon. Saya gak kasih uang. Hampir tiap hari. Hampir tiap hari saya telepon. Sesibuk-sibuknya saya. Itu sudah komitmen saya. Sehebat-hebatnya aku pelayanan. Karena doa yang paling spesial bagi saya. Karena kalau orang tuaku itu berdoa. Aduh Pak. Doanya itu tulus. Dia gak minta apa-apa. Makanya kalau saya lihat ada istilah doa ibu ya. Pernah dengar gak sih? Di doa ibuku namaku disebut. Tapi saya protes lagu itu. Kami bapak-bapak kemana? Saya gak terima itu. Karena kami juga bapak-bapak berdoa, betul gak Pak? Pak, mari kita ciptakan di doa Bapakku. Supaya ada keseimbangan. Tetapi itu gambaran dari sebuah orang yang tulus. Kadang saya sedih lihat orang, aduh. Baru jabatan begini. Orang tuanya diabaikan. Sedih loh. Banyak di hati saya ini saya simpan itu. Tadi saudara lihat umas-umas itu. Di gereja ini hampir 50 umas sekarang kita layani. Hampir 50 umas. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya dulu berdoa begini. Gereja ini dulu 10 tahun yang lalu. Tadi malam saya minta anak pastori buka dulu STNK mobil. Saya lupa mobil ini dibeli kapan. 2014. Yang merah itu. Jemaat belum sebanyak ini. Tapi saya bilang sama Tuhan. Tuhan, aku pengen di gereja di mana aku melayani. Ada satu mobil menjemput orang-orang tua yang mereka sudah gak punya motor. Mereka gak punya kendaraan. Mereka pengen ke gereja. Tapi mereka gak punya kendaraan. Boleh gak Tuhan aku minta engkau kasih mobil. Jemaat belum banyak Pak dulu. Belum banyak. Tapi betul. Kalau doa itu tulus. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Amin. Ini ada orang tuaku di sini nih. Mungkin saudara lihat gereja lain banyak di sini. Tapi kita gereja pertama di Citra Indah ini yang jemaatnya tidak banyak. Tapi beriman saya. Saya pengen melayani mereka. Karena doa mereka tulus. Apa yang saya mau bagi dengan saudara? Saya mau kasih sesuatu spirit. Maju tanpa melupakan. Jangan lupakan orang. Jangan lupakan orang-orang yang mendoakanmu, yang menegur kamu, yang mengangkat engkau. Percayalah Pak, kalau engkau jadi orang yang selalu mengingat kebaikan Tuhan dan kebaikan orang, hidupmu akan dipermudah oleh Tuhan. Kau akan melihat kemurahan Tuhan. Percaya, percaya itu. Ingat kemurahan Tuhan. Itu sebabnya pesan saya sebagai hamba Tuhan. Jangan remehkan siapapun yang berjasa dalam hidupmu. Timorsi boleh maju ke depan. Sebab merekalah yang banyak mendukungmu. Mendoakan keberhasilan kita. Ingat dari mana dulu Tuhan angkat engkau. Kalau sampai hari ini engkau bisa diberkati Tuhan. Ada air mata yang pernah dijatuhkan dari matanya. Hanya untuk mendoakan engkau. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan.
Dan jangan pernah lupakan kebaikan siapapun. Tundukkan kepalamu sebentar. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Kami mau belajar Tuhan. Punya pengharapan. Kami mau belajar punya pengharapan dalam Engkau. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku tetap percaya, tetap percaya. Kau pembuat mujizat di hidupku. Aku tetap percaya, tetap percaya. Takkan ku takut, kau bersamaku. Amin. Haleluya. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu digenapi. Punya pengharapan. Kerja di atas kami Tuhan. Amin. Aku tetap beriman Tuhanku, Katakan Engkau kekuatanku. Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Yang terakhir Tuhan. katakan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Hambamu selesai menyampaikan firman ini.
Hamba menyadari terbatas dalam waktu yang ada. Kami hamba doakan supaya firman ini yang kami dengar, kami boleh maju bersama Tuhan. Kami mau belajar dari seorang Nehemia yang walaupun direndahkan, diolok-olok, bahkan dihina, dikecilkan, tapi dia tetap mengambil sebuah keputusan. Dia berdoa, dia tetap semangat dalam hidupnya. Kami mau belajar dari firman-Mu, biar kami Tuhan tetap boleh maju dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami, dalam bisnis kami, dalam pelayanan kami, sesuai dengan firman Tuhan. Materikan firman-Mu ini jadi rema, jadi tuntunan bagi kami. Terpujilah Tuhan Yesus. Dan ini waktunya kami tabur berkat kami. Kami mau mengingat kebaikan-Mu Tuhan. Kami beri persembahan ini bukan supaya kami diberkati, tapi kami berikan karena kami telah diberkati. Dan kami mengingat pertolongan Tuhan, apapun yang kami bawa sebagai rasa syukur kami atas waktu dan hari yang Kau berikan. Terima kasih, kami telah berdoa, kami bersuka cita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, kita akan berikan persembahan kita. Haleluya. Kita memberikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Semua bersorak untuk Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, bersyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Saya undang dulu jemaat untuk bangkit berdiri, katakan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik,
Haleluya. Terima kasih persembahan Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita. Kami mengucap syukur di ibadah kami yang sesi pertama ini. Biarlah anugerah-Mu terus membuat kami semakin hari, semakin kami boleh semakin taat kepada firman-Mu. Tuntun perjalanan umat-Mu akan pulang, sertai mereka. Dari segala perjalanan mereka, anugerah-Mu melingkupi kehidupannya. Kesehatan, kekuatan, dan hati yang senantiasa melakukan firman-Mu dan merenungkan siang dan malam. Hamba utus umat-Mu pulang yang jauh, yang ke Depok, ke Cibubur, Citra Indah, Cibarusa, bahkan juga ke Kelapa Nunggal dan Jonggol. Kami doakan supaya mereka ada dalam pertolongan Tuhan. Jadikan gereja-Mu jadi berkat. Jadi jemaat yang taat kepada firman-Mu, jemaat yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Jemaat yang mengandalkan Engkau dalam situasi apapun. Bukan menjadikan Engkau menjadi ban serep, tapi menjadikan Engkau raja yang berdaulat atas hidup ini. Bawalah gereja-Mu ini Tuhan dalam rencana Tuhan yang dahsyat. Pakai kami semuanya jadi berkat. Biarlah gereja-Mu Tuhan juga menjadi jawaban di tengah-tengah dunia yang sedang mengalami kegelapan. Kami percaya gereja-Mu akan hadir. Mungkin bukan seperti matahari yang menyinari, tapi kami bisa menjadi seperti lilin yang kecil yang memberikan dampak di sekeliling kami. Terima kasih Bapak, apapun visi dan program gereja ini, kami serahkan semua dalam tangan dan tuntunan Tuhan. Biarlah gereja ini mengalami kegerakan seperti mana yang Engkau mau. Jadilah kehendak-Mu seperti mana yang Tuhan mau. Berkati bangsa Indonesia, anugerah-Mu buat bangsa kami. Indonesia penuh kemuliaan, Indonesia penuh sukacita. Kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Akhirnya kami pulang dalam berkat, dalam sukacita. Dan kami akhiri doa kami seperti mana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tanganmu, terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya, beri kepadamu kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai Maranatha. Amin. Kiranya Kau memberkati aku. Dipersilakan duduk kembali, dipersilakan untuk mengambil saat teduh. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Di depan nanti Bapak Ibu yang memerlukan informasi seputar SOB, KKJ, dan pelunasan tanah gereja, ada petugas kita yang akan membantu Bapak Ibu Saudara. Dan di depan juga ada penjualan makanan. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu sekalian.